Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Majelis Tinggi Dikti Muhammadiyah, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Akib MPD. Yang saya hormati Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Sinjai. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sinjai, pengurus wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan sampai ke kabupaten atau daerah, Ketua BPH UMSI, Rektor UMSI beserta seluruh jajarannya, Badan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan, mahasiswa, para dosen, staf, hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrillah, senantiasa kita menyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya, atas ridhonya, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan launching Universitas Muhammadiyah Sinjai sekaligus pelantikan rektor pertama untuk UMSI. Saya kira ini sejarah yang baik. Rektor dilantik langsung oleh Majelis Dikti Muhammadiyah, seorang profesor yang tidak asing lagi kita semua. Dengan posisinya hari ini, saya kira akan sangat membantu dan memberikan kontribusi yang besar untuk pengembangan perguruan tinggi Muhammadiyah, khususnya Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Sinjai di Sinjai. Kita bersyukur pemerintah daerah memberikan perhatian yang luar biasa terhadap universitas yang baru ini. Saya kira kehadiran universitas ini, saya yakin dan percaya akan membawa manfaat, rahmat, bahkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui universitas ini, maka pengembangan sumber daya manusia daerah, khususnya di Kabupaten Sinjai, akan bisa dipacu, akan bisa diakselerasi, akan bisa dipercepat. Oleh sebab itu, saya yakin dan percaya pemikiran inilah yang dipegang oleh Bupati dan Wakil Bupati, sehingga memberikan perhatian khusus pada pelantikan rektor dan launching Universitas Muhammadiyah Sinjai pada hari ini. Saya kira kita semua sadar dan sering sekali kita dengar dari semua para cerdik pandai, para orang alim ulama, para orang-orang bijak, mengatakan bahwa suatu daerah hanya akan bisa maju jika dan hanya jika sumber daya manusianya dimajukan. Program pengembangan sumber daya manusia tentunya adalah pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif, baik dari segi akhlaknya, karakternya, maupun kemampuan akademik. Oleh sebab itu, pengembangan sumber daya manusia merupakan keharusan dan keniscayaan, khususnya di era disruption ini, di era keterbukaan, di era perubahan yang sangat-sangat cepat, yang sering saya katakan perubahan ini menjadi sesuatu yang pasti hari ini. Perubahan pasti terjadi. Oleh sebab itu, perubahan
dari sekolah tinggi ilmu sosial atau STISIPL dan kemudian sekolah tinggi ilmu pertanian sudah sangat tepat digabung menjadi Universitas Muhammadiyah Sinjar. Oleh sebab itu kepada Bapak Rektor sangat kita harapkan, memang Bapak Dr. Umar Conge adalah orang atau muka lama yang ada di perguruan tinggi di Kabupaten Sinjai. Tapi saya yakin dan percaya dengan perubahan ini menjadi sebuah universitas, maka biarlah orang lama dan lebih bagus dengan pengalaman yang banyak hari ini, tetapi dengan visi semangat yang baru. Oleh sebab itu Bapak Rektor, Bapak harus bertanggung jawab untuk mengubah mindset dan cara berpikir teman-teman di sana untuk pengembangan universitas ini. Di samping itu, dengan mengubah mindset, maka visi, leadership style, gaya kepemimpinan yang akan melahirkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, yang kemudian berujung pada pola kerja yang efektif dan efisien untuk pengembangan sebuah perguruan tinggi, merupakan keharusan yang harus dikerjakan hari ini. Hari ini kita hidup dan tinggal di era globalisasi. Salah satu cirinya adalah Industrial Revolution 4.0, revolusi industri 4.0 yang membawa perubahan yang sangat signifikan dan sangat cepat. Bahkan sering saya katakan unpredictable. Tidak bisa diprediksi perubahan itu. Oleh sebab itu, mau atau tidak, harus berubah. Dan oleh sebab itu Pak Rektor, be an agent of change. Jadilah menjadi sebuah agen perubahan. Perubahan untuk paradigma pengembangan kampus dan mengubah masyarakat. Itu menjadi tanggung jawab orang-orang atau kita-kita yang berada di dunia atau berkecimpung dalam dunia akademik. Hari ini lagu yang sudah lama sering kita dengarkan harus benar-benar bisa diaplikasikan dalam pengembangan perguruan tinggi ini ke depan. Think globally and act locally. Berpikir global tetapi bertindak lokal. Artinya apa? Kita mampu berpikir secara global, tapi kita tidak pernah melupakan jati diri kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, berpikir global untuk pengembangan bangsa. Dengan demikian, seorang pimpinan hari ini, khususnya pimpinan perguruan tinggi, mutlak dituntut untuk harus bisa membaca tanda-tanda era. Harus bisa membaca era, kemana mau bergerak, dan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi perubahan era itu. Seorang pimpinan hari ini, minimal sekali yang saya sering pesankan dan harapkan kepada pimpinan perguruan tinggi, bahwa dalam pengembangan perguruan tinggi hari ini, yang pertama dan utama adalah bagaimana menghadirkan teknologi dalam tata kelola perguruan tinggi. Mau atau tidak, hari ini teknologi menjadi sesuatu yang niscaya untuk kita adopsi, untuk kita pahami, untuk kemudian kita gunakan dalam pengembangan tata kelola perguruan tinggi. IT menjadi keniscayaan. Oleh sebab itu saya sangat berharap pimpinan Muhammadiyah, pusat sampai daerah, harus lebih fokus lagi. Selama ini saya tahu Muhammadiyah, khususnya Majelis Tinggi Pendidikan Tinggi Muhammadiyah, telah mengalokasikan sejumlah dana untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Namun hari ini, dengan pengalaman COVID-19 memaksa kita, mengakselerasi kita untuk lebih serius lagi dalam pengembangan infrastruktur yang berbasis teknologi informasi. Yang kedua, hari ini mau atau tidak, kolaborasi dengan semua komponen, dengan semua lingkungan yang berkaitan dengan perguruan tinggi juga menjadi keniscayaan. Working together, bekerja bersama menjadi keharusan untuk kita. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan perguruan tinggi yang hadir di sini, saya sangat mengapresiasi pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah itu. Saya sering bilang sama sahabat saya, saudara saya, Prof. Lin, itu kebersamaan teman-teman pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah di wilayah 9 itu alhamdulillah sangat-sangat baik. Makanya setiap pelantikan rektor pasti hadir. Di ruangan ini ada sekarang, ada dari Gorontalo, ada dari Kendari, ada dari Palopo saya lihat, ada dari Sidrat. Sepertinya setiap kesempatan, momen-momen, ini Pak Rektor Umgo ini selalu hadir, Pak Dokter kita ya, selalu hadir. Oleh sebab itu, di masa depan, kolaborasi yang harus kita lakukan adalah kolaborasi dalam action, dalam kerja nyata.
Oleh sebab itu, saya kira kenapa tidak meningkatkan kolaborasi antar perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di wilayah 9 Sulawesi. Apalagi kita sekarang berada di era Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kolaborasi dalam action itu sangat kita butuhkan hari ini. Bekerja bersama itu sangat kita butuhkan hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Dr. Umar Congi, kolaborasi, lalu kemudian IT, leadership style, tata kelola perguruan tinggi yang mengarah pada pola kerja yang baik, itu menjadi pekerjaan utama dan pertama yang Bapak harus lakukan. Terakhir, saya ingin mengatakan bahwa jangan sampai pimpinan perguruan tinggi hari ini, atau apalagi rektor baru, masih dalam menerapkan manajemen, masih menggunakan teori atau praktik-praktik manajemen di masa lalu. Hari ini minimal Bapak harus menguasai betul apa yang disebut dengan NPS, New Public Services. Salah satu paradigma New Public Services adalah stakeholder, not only as capital, but can be an owner. Stakeholder itu tidak hanya dipandang sebagai modal, tetapi justru bisa dipandang sebagai pemilik. Oleh sebab itu, memberikan pelayanan kepada seluruh stakeholder, kepada mahasiswa, kepada staf, harus dianggap bahwa mereka hadir di sini karena memang kita butuhkan. Dan ketika mereka tidak ada, kita juga tidak bisa eksis. Mahasiswa harus dipandang sebagai modal dan sebagai owner, sebagai pemilik. Oleh sebab itu, jalinlah komunikasi yang baik dengan mahasiswa. Hari ini ada tren yang kurang baik. Teman-teman, anak-anak kita, adik-adik kita di badan eksekutif mahasiswa terkadang harus berpikir sendiri dan kemudian bisa saja melakukan tindakan yang kemudian mungkin saja bisa mencederai perguruan tingginya sendiri. Karena kenapa? Mungkin saja bisa terjadi karena kita kurang membangun komunikasi yang baik, yang harmonis dengan para mahasiswa kita. Dan komunikasi dibangun, mereka adalah modal, mereka adalah pemilik dari sebuah perguruan tinggi. Dengan demikian, pada masa-masa yang akan datang, anak-anak kita bisa kita ajak bersama membangun perguruan tinggi bersama dengan masyarakat dan dunia industri. Oleh sebab itu, Bapak Rektor, selamat dan sukses untuk kemudian melaksanakan pekerjaan yang berat ini, yang baru ini. Bangun komunikasi khususnya dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah sangat butuh perguruan tinggi yang berkualitas, yang mampu membangun sumber daya manusia, yang kemudian pada akhirnya akan meningkatkan daerahnya, karena sumber daya manusia mampu produktif untuk kemudian mengembangkan sumber daya alam yang ada di daerah. Selamat dan sukses. Salam hormat untuk semua perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada pada forum ini. Saya tidak menyebabkan satu persatu, namun demikian saya yakin dan percaya kita selalu sama, kita selalu saling membutuhkan, dan kita selalu saling merindukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.